Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalawatu rabbi wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibbati wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah, fi hadzal masa' laqad anzala al-matar fi ayyi makan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi Allahumma sayyiban nafi'an. Wa hadhihi min rahmatillahi jalla wa ala. Wal amtar fi Bogor wa fi Jakarta wa fi hawlaha. Fala budda alaina an nashkura Allah jalla wa ala. Wa khassatan في هذه فرصة جليلة لأن هنا الآن نتعلم ونعلم هذه اللغة وهي لغة القرآن وهي لغة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا min rahmatillahi jalla wa ala. Hal fahimtunna ya ummahat? Yang setelah Bogor tadi Ustadz agak bingung. Amtoru itu apa Ustadz? Al-amtar jam'u min matar. Al-matar. Ma mana al-matar? Hunaka yanzilu ya minas sama ma'an liyutahhirakum aw liyutahhirana. Naam. Jama' min matar. Ya. Hal fahimtunna hadhihi al-muqaddimah? Insyaallah. Bagian dong Ustaz. Insyaallah. Ya, wa ba'duhum faqat. Ya. Wa ba'duhum faqat atau wa ba'du faqat. Nah. Alhamdulillah, kalau sudah paham nggak perlu diterjemahkan lagi ya. Karena waktunya terbatas ya. Dan di antara rahmat Allah Jalla wa Ala, Allah berikan as-sabr. Ya. As-sabru. Ma mana as-sabru, ummahat? Kesabaran. Kesabaran. Ya. Apa itu sabar? Mukadimah pada sore hari ini. Kan kalau nggak sabar mungkin sudah nggak ada di sini lagi kan, ummahat? Kan demikian ya. Nah, Jadi secara tidak langsung ummahat sudah bisa mengaplikasikan kesabaran. Tapi kesabaran itu apa definisinya? Di antara banyak definisi yang ummahat ketahui saja. Ya, masing-masing karena yang hadir tidak banyak ya dari Ibu Evi. Apa itu sabar? Ma huwa sabar? Tidak mengeluh dan ridho atas ketetapan Allah ya. Kemudian kan sabar ada 3 macam itu Ustaz ya. Ya, naam. Ya, cukup. Jadi tidak mengeluh dan ridho dengan ketetapan Allah gitu ya. Iya, Ustaz. Ya.
Ini jawaban Ibu Evi. Mohon yang lain tidak mengikuti ya. Karena makna sabar itu banyak ya. Baik, berikutnya Ibu Marwati. Tafadhali. Ma huwa sabr? Menahan diri, Ustadz. Menahan diri dan Menahan terus diri. ya tidak tergesa-gesa. Oh, menahan diri dan tidak tergesa-gesa. Ya. Menahan diri untuk tidak makan. Sabar gitu ya. Khususnya dalam menuntut ilmu, Ustadz. Dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ya, syukran Ibu Marwati. Bagaimana dengan Ibu Marianti? Masya Allah. Menghadapi segala keadaan dengan tidak mengeluh. Menghadapi Segala dengan keadaan segala keadaan. Dengan tidak mengeluh. tidak mengeluh. Berarti di saat susah nggak boleh mengeluh. Di saat senang tidak boleh mengeluh. Begitu ya? Iya, Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya. Ini definisi yang Ummahat berikan ini mungkin adalah bagian dari pengalaman Ummahat ya. Pengalaman dari Ibu Marwati, pengalaman dari Ibu Evi, pengalaman dari Ibu Marianti. Karena kita harus belajar dari pengalaman. Maka dari itu, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan definisi sabar. As-sabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisani anit tasyakki. Karena ini sudah di kelas gym, jadi tidak perlu Anda berikan harokat ya. As-sabru habsun nafsi. Ya, ini masuk nih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Marwati, apa yang disampaikan oleh Ibu Evi, apa yang disampaikan oleh Ibu Marianti. Apa itu habs? Menahan diri, mengurung. An-nafsi, menahan diri. An-nafsi itu menahan diri. Anil jaz'i, dari yang namanya menggerutu. Jaza. Ya. Apa itu menggerutu, Ummahat? Mengeluh. Itu Mengeluh. Kalau orang Jawa tuh sambat itu loh. Iya, Iya. Ustadz. Gerutu. Sambat. Kalau orang Jawa sambat. Mengeluh ya Ustaz. Mengeluh ya. Iya. Beda ya dengan mengeluh. Menggerutu tuh beda dengan mengeluh. Oh, Dia menggerutu lebih tuh. bahaya. Ya. Hmm. Kalau ngeluh kan, aduh, capek nih. Kalau menggerutu, dasar nih. Emang begitu, emang ini. Mengumpat Ustaz. Mengumpat, ya, mengumpat. Jadi lebih dari mengeluh ini. Di atasnya mengeluh. Ya. Menahan diri dari kalau bahasa kita ya bersuudzon ya kepada Allah. Ya, misalkan kita berdoa tiap hari doanya untuk mendapatkan A, tapi sampai sekarang belum dapat itu barangnya atau kita belum terkabulkan doanya. Lalu kita menggerutu, ya Allah, begini amat ya saya. Udah berkali-kali saya berdoa nggak dikabulkan, nggak dikabulkan. Kayaknya Allah nggak sayang kepada saya. Nah, itu menggerutu. Ya, itu namanya menggerutu. Ya, udah belajar 5 tahun, 6 tahun, belajar bahasa Arab. Aduh, gini-gini aja mau jadi apa saya? Nah, itu namanya menggerutu. Ya. Kita menahan diri dari yang namanya mengumpat, menggerutu atau mengucapkan ya sesuatu yang sifatnya keburukan ya pada diri kita ataupun dari orang lain. Ya. Wal lisani anit tasyakki. Ya, karena habsun nafsi dan habsul lisan maksudnya. Ya, kalau kita belajar mudhaf wa mudhafun ilaih ya, Ummahat, habsun nafsi itu mudhaf, habsu mudhaf, an-nafsi mudhafun ilaih. Ya. Anil jaz'i ada huruf jar, ada isim majrur jaz'i. Wal lisan, lisan itu dia mudhafun ilaih asani. Nah, sudah pernah belajar belum ini? Belum ya? Belum. Belum Ustaz. Belum ya. Nah, jadi semua bisa saja terjadi, Ummahat. Apa yang sudah dipelajari di kaidah nahwu, ya, di pelajaran tasrif, ya, itu bisa diperkali lipatkan. Ya. Ada mudhafnya ada 1, mudhafun ilaihnya ada 2, ada 3, ada 4, bisa saja. Ya.
Maksudnya wal lisani di sini adalah habsul lisani karena sudah ada kata habs di depan, jadi nggak perlu lagi ditulis habsul lisan lagi begitu. Oh gitu. Ya, jadi menahan lisan, ya lidah kita ini anit tasyakki. Nah, ini baru dari kata syaka, ya yashku. Mungkin pernah mendengar syakautu ila waqi' su'a hifdzi. Aku mengadu, aku mengeluh. Nah, itu baru menahan lisan dari yang namanya berkeluh Kalau kesal. kesah. Ya, berkeluh kesah tentang kehidupan. Buat apa mengeluh kepada orang yang punya masalah juga, kan repot ya. Ya. Beda dengan apa namanya? Minta solusi kepada seorang orang alim, ya itu beda tuh, bukan mengeluh namanya. Ya. Nah, itu konsultasi namanya. Kalau ini kan tasyaki itu artinya keluh kesah. Ya, sama orang, ya kita berkeluh kesah kepada orang yang tidak memberikan solusi. Dan sifatnya wah mengeluh saja. Ya, makanya kalau kita lihat ciri seorang mukmin itu ya dari Ummahat belajar tahun berapa Ummahat belajar? Ya, kurang lebih Sebelum pandemi 2020 ya, Ustaz? 2020. Ya, Sekitar. kan ada juga yang sudah lama seperti Ummu Fadil, Oh iya. Ummu Zuhdi, ya. Sudah lama itu. 2018 2019 kalau tidak salah. Apa 2017 saya lupa ya. Itu yang 2019 sebelumnya akhir ya. offline. Apa? 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 Iya ya. akhir. Iya, sekitar September ya. Offline ya? Ya Iya, offline di Saung ya. iya. Di Saung ya. Di Saung masih ingat ya? Masya Allah. Masih Ustaz. Iya. Kan Oktober dari 2000. awal Kalau anak Oktober 2019. Oktober 9 Oktober 2019. 2019. Anak catat Ustaz di buku. Masya Allah, udah Mulai 4 belajar tahun ya. mencatat 9 Oktober 2019. Iya, Masya Allah. Ya. Dari 4 tahun belajar, dari 5 tahun belajar, ya. Nggak ada yang sia-sia, Umar. Karena setiap pertemuan itu ada catatan di situ. Ya. Allah berfirman, mungkin kita sering mendengar kalimat ini. Ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seroyer. Ya, barang siapa ya fama ya'mal melakukan suatu amalan. Kalau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab jadi faman ya'mal karena dia tidak ada hukum idgham, Tajwid. hukum ikhfa, tajwid ya. Wah, faman ya'mal misqalah ya, melakukan suatu amalan seberat biji dzarrah. Kalau di terjemahan dalam bahasa Indonesia, Departemen Agama, biji dzarrah itu biji sawi. Sawi. Kalau di dalam bahasa Arab, dzarrah itu ternyata bukan biji sawi, Mas. Dzarrah itu adalah partikel terkecil di dalam bahasa Arab. Iya, biji atom ya. Bukan kacang atom ya, bukan. Ya. Yang di dalamnya ada proton dan neutron kalau kita belajar fisika zaman dulu ya, kimia ya. Sekecil apapun yang Ummahat telah lakukan, datang secara offline, mendengarkan secara online, nggak ada yang sia-sia. Allah catat tuh kebaikan. Ya, tentu berbeda orang yang datang secara langsung dengan mendengarkan rekaman. Pahalanya berbeda. Ya, maka jangan merasa wah ini saya begini begini. Ya, menahan diri. Ya, hendaknya kita bersabar dari menggerutu, menahan lisan kita dari yang namanya mengeluh, berkeluh kesah. Ya, dan ini kita sampaikan terus belajar bahasa Arab ya tidak setahun 2 tahun 3 tahun ya saya sendiri saja belajar bahasa Arab ya hampir setengah atau mungkin lebih ya dari umur saya untuk belajar terus dan sekarang pun masih belajar dan kita adalah para ya thalabatul ilm
para penuntut ilmu. Ya, yang belajar itu nggak harus 12 SKS selesai. Sertifikat apa manfaat sertifikat kalau ilmu kita hanya 12 pertemuan? Ya, ini menampar diri kita yang katanya di luar sana ada yang hafal 30 juz, dapat sertifikat ini, sertifikat itu. Tapi udah selesai gitu aja. Tidak dimurojaah. Ya, kalau dia hafalan Quran, lebih susah menjaga daripada menambah hafalan Quran. Ya, fahimtuna insyaallah ummahat. Fahimna Insyaallah. insyaallah Ustaz. Gimana? Insyaallah. Tayyib. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita masuk ke pembahasan durusul lughah. Perjalanan kita masih panjang. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustaz tanya yang tadi motor deh Ustaz. Dia Ya, kenapa ada jamaknya ya Ustaz ya? Padahal kan hujan itu kan udah banyak rintik-rintik air banyak. Terus kalau iya, hujan dibikin jamak itu maksudnya apa Ustaz? betul, betul, masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, motor. Ya, matorun, jamaknya amtor. Ya, pertanyaannya begini. Saya bertanya kembali. Apakah hujan itu diturunkan di satu wilayah yang sama atau tidak, Ummahat? Hmm? Belum tentu. Beda-beda. Kadang beda-beda. Ya, amtor, Afwan. Ya, misalkan nih, Ibu Marianti, lokasi di mana rumahnya? Di Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Rangkapan Jaya. Di perumahan apa? Lebih Villa spesifik. Palem. Oh, Villa Palem. Dengan Ibu Evi rumahnya di mana? Bukit Rivaria Ustaz, perumahan. Bukit Rivaria. Ya. Apakah yang di Bukit Rivaria hujan? Jika di Bukit Rivaria hujan, apakah di perumahan Villa Palem akan hujan juga? Belum tentu. Jadi amtor itu adalah jamak apabila turun hujan di beberapa wilayah. Kalau diartikan ya secara maknawi. Ya, bisa dipahami. Jadi bukan tetesan hujannya yang dihitung. Oh, hujan lebat namanya amtor, ya hujan ringan namanya matorun, enggak. Ya, jadi beberapa hujan beberapa di turun hujan di beberapa wilayah. Iya. Ya, amtor. Ya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an kan bukan mator tapi wa amtorna. Ya. Ketika mensifati turunnya hujan kepada kaum Samud, ada dalam surat Hud kalau tidak salah. Ya. Kaum Samud, kaum Ad ya itu menggunakan wa amtarna 'alaiha hijaratan, ya, min sijilin mamdud, ya, di mana Allah turunkan hujan dalam bentuk hijarah, ya, batu, ya. Nah, itu kenapa matar ada jamaknya amtar, ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik, ada lagi ummahat ya yang masih bingung dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya atau ada yang mau dimurojaah sedikit, nggak apa-apa sebelum kita masuk ya. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Hal min soal. Ma fi soal ummahat. Maaf soal Ustaz. Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Baik. Waduh. Ya. Kalau begitu kita masuk ke dalam kitab ya. Aina wasalna. Pertanyaannya, aina wasalna fi ay safha wasalna. Di halaman berapa kita?
Ada yang masih ingat? Kalau Apa Ana yang sudah mencatat nih, udah Setelah percakapan itu Ustaz. Percakapan Setelah yang percakapan. pelajaran Sabun. 10 Kenapa ada aja selesai ya? Pelajaran 10 ya? Darsun ya fi sudah ai selesai. safha Isrun. ad-darsul ashir. Oh, Hmm. 70. Fi safhati wahid wa sab'un. Alaysa kadzalik? Sabaun. Bala Ustaz. Ayo, Bala. Ya. Sabaun. Untuk bagian pertama sudah ya? pertama belum. Oh, belum ya? Udah. Yang pertama Belum. Belum ya. Baik. Kita bahas nih tanya jawabnya. Kebetulan tanya jawabnya sesuai dengan percakapan, ya. Langsung saja ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Li ziyarati man dhahaba Zakaria. Ini apa nih artinya coba? Oh, Mengunjungi siapa? yang maksudnya mengunjungi siapa? Zakaria. Mengunjungi Pergi siapa? Zakaria. Pergi mengunjungi siapa gitu Ustadz kira-kira. Zakaria Mengunjungi. pergi untuk mengunjungi siapa? Mengunjungi siapa? Diputer-puter ya. Untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi gitu. Nah, aslinya bagaimana aslinya? Aslinya untuk mengunjungi siapa telah pergi Mengunjungi Zakaria. siapa? Pergi Zakaria. Iya. Ya, Kalau ya. secara ini. Secara bahasa. Yang kalimat ini sebenarnya diputar-putar menunjukkan bahwa kualitas pertanyaan ya. Semakin muter, semakin tinggi kualitas pertanyaannya, Umahat. Kualitas bahasanya. Ya. Makanya kita otaknya harus disuruh puter terus gitu ya. Ya. Nah, jadi yang benar adalah kalimat pertanyaan yang bukan yang benar, yang sederhana adalah man zahaba Zakaria. man Mandi ziarati. zahaba Zakaria li ziyarat. Atau man li ziyarati zahaba Zakaria. Iya. Kalau dahabanya duluan, dahaba Zakaria, man bisa Li Ustaz? ziyarati man. Nah, boleh mannya terakhir. Boleh ya? Zahaba Zakaria li ziyarati man. Ya. Oh, bisa. Sebenarnya diputar-putar semua bisa, Umahat, selama harokatnya benar. Ya. Ya, Zakaria zahaba li ziyarati man. Bisa juga. Ya. Ya. Maka jawabannya apa, Umahat? Zahaba li ziyarati Hamidin. Hamidin. Lizia roti Hamidin gitu aja boleh Ustaz. Hamidin aja. Ziyarati Hamidin. Hamidin. Sahih. Hamidin. Atau zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Hamidin. Atau jawabannya Hamid saja boleh. Hamidin gitu ya Ustaz. Hamidin. Ya. Paham tuh insyaallah? Paham insyaallah. Insyaallah. Rakam isnan. Mata zahaba? Ba'da Ba'da salatil salatil fajr. Kapan dia pergi? Ba'da Salatil fajri. Zahaba siapa ini? Zahaba Hamidin. Zahaba Zakaria. Zahaba Zakaria. Zakaria. Iya, Zakaria ba'da salatil Fajr. fajri. Ba'da salatil fajri. Sahih. Rakam salasa. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Nih, kemana Hamid Ila pergi suki. setelah sholat fajar? Ila suki. Yadhhabu Hamidin ila suqi. Yadhhabu Ba'da sholat Hamidun. fajar. Oh ya. Amin. Abu Hamidun ila suqi. Ya, yadhhabu Hamidun ila suqi. Kalau mau yang lengkap, yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri ila Ba'da suqi. salatil fajri. Sahih. Dua-duanya sahih. Yang penting ada ila suqinya ya.
ya, ila suqi, ya. Rakam arba'ah, mata yarji'u minas suqi? Mata Hamid. Saati sabiati Yarji'u saati sabiati. saati Yarji'u fis sa'atis Sabiati. sabi'ati. Wa ahyanan, ada wa ahyanannya. Wa ahyana fis saati saminati. saminati. Saminati, karena ini nggak baku, nggak harus jam 7 Iya ya, wa pulangnya. ahyana. Terkadang, ahyanan terkadang di jam Saati 8. samin. Saati samin. Ya harus lengkap nanti kalau ada soal seperti ini, Umar. Ya. Rakam hamsa, mada yaf'alu fil baiti? Apa yang Hamid lakukan Yaqra'u di rumah? suhufa Yaqra'u itu suhufa yaqra'u suhufa wa yasma'u ikhbaro idaati minal idaati idaati. Minal idaati. Idaati. Ya. Naam. Jadi yang dilakukan oleh siapa ini? Hamid ya? Oleh Hamid. Hamid. Pertanyaan masih ke Hamid nih. Adalah Mendengar berita baca suhuf, ya lembaran-lembaran, ya, barang-barang mendengarkan berita berita-berita dari dari radio. Radio Ya, akhbar itu jamak ya. Dari khabarun. Khabarun mubtada khabar gitu ya. Nah, itu mufradnya gitu. Ya. Lalu berikutnya, mata yadhhabu ilal masna'? Yazhabu Yazhabu fi sa'ati tis'ati wa nisfi. Wa nisfi. Wan wa nisfi. nisfi. Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Sahih. 9:30 ya. Nah, ini sebenarnya merepresentasikan bahwa ya orang Arab itu kerjanya jam berapa? 9:30, Mahat. Iya, jam 9 ke atas. Iya, jam 9 ke atas baru masuk kerja. Jadi kerja di sana itu nggak, bebannya lebih banyak waktu di Indonesia Santai. ya. Di Indonesia kan berapa minimal 8 jam ya? 8 jam. Iya. 8 jam kerja di pabrik. Di sana itu disesuaikan. Ya ada yang full time, ada yang shift, ada yang shifting, ada juga yang PNS. PNS itu 9:30 ya. Jam 9, jam 10, nanti zuhur istirahat, asar pulang. Ya. Enak PNS di sana, gitu ya. Apalagi kalau PNS-nya jadi imam masjid atau ketua DKM ya, jadi marbot masjid ya. Itu PNS yang luar biasa gitu ya, berkahnya. Nah, berikutnya, kam amilan ya'malu fi masna'ihi? Amalu fi masna'ihi mi'atun wa Mi'atu wa khamsatun khamsatun wa ishruna amilan. Ya'malu fi masna'ihi atau ya'malu fihi Fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Ya, artinya jadi itu ada di pabriknya ada 125 pekerja. 25 karya 125 pekerja. karyawan ya, pekerja ya. Dan ternyata kalau Ummahat pelajari di Saudi itu sekarang sudah ada pekerja wanita ya. Tapi harus ada tanda tangan suaminya ya. Dan semua pekerja itu pakai cadar gitu ya. Yang pernah melihat ya pabrik ini yang ramai itu di sana pabrik AC. Itu pabrik AC yang merakit tuh perempuan-perempuan Saudi. Sekarang sudah dibolehkan dengan syarat ada ya izin ya dari para walinya, yaitu suaminya. Seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya, kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi? Ya'malu fi masna'ihi muhandisan. Muhandisan. Ya'malu fihi muhandisan. Naam. Ya. Fahimtunna insyaallah?
Insyaallah. Fahimna, insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ya, muhandis itu sekarang dicari ya di Saudi karena eh, putra mahkota itu sedang menggiatkan ya pariwisata dengan membuat yang namanya mukaab ya. Mungkin pernah mendengar mukaab. Mukaab itu murabba ya. Mukaab itu kubus artinya. Mungkin pernah dengar ya. Oh, yang Ada buat Ka'bah tandingan katanya. katanya iya. Bukan, itu bukan Ka'bah tandingan. Ka'bah itu adalah inspirasi dari kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kalau dibuat bentuknya Ka'bah bukan untuk menandingi, tapi di dalamnya itu berbagai macam karena kan di sana suhu di luar panas gitu ya. Di dalam itu dibuat seminim mungkin untuk semaksimal mungkin untuk bisa beraktivitas seperti itu. Namanya muka'ab. Itu bahasa Arab, kubus artinya, muka'ab. Orang Indonesia bilangnya mukab gitu ya. Muka'abun, muka'abun. Seperti itu. Ya. Baik, fahim kunna insyaallah. Fahimna, insyaallah Ustaz. Baik, berikutnya sahihi ma yali. Benarkan berikut ini. Hamidun ibnu Musa atau Hamidu ibnu Musa. Sahih atau khata? Khata ya? Khoto. Terbalik ya? Anaknya Musa. Khoto. Yang benar Hamidun Abu Musa. Ismail bin Hamid. Hamidun Abu Musa. Ustaz. Ya. Atau Musa ibnu Hamidin. Ya. Rakam isnan, yadhhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Sahih al khata. Khoto. Khata. Khoto Ustaz. Ya. Yang sahih apa? Hida iman. Daiman. Ya. Sahih. Daiman ya. Yadhhabu Hamidun ila al-masna'i fi sa'ati thaminati wan nisf. Sahih al khata. Foto Khoto Khoto. Ustaz. Khoto. Sahih. yang Benar fi hati-hati. saati. Wanis Saati Sabi'ah. wanisi. Tasi'ah. saati. Mm-mm. Saati wanisfi. Iya, kalau Samina Wanis belum pada datang ya. Terlalu rajin ya. Terlalu rajin. Ya. Nah. Yadhhabu Hamidun ila al-masjid ba'da salati adh-dhuhri aidan. Foto Khoto. Yang sahih? La yazhabu illal saati wahidati wanisi au saniyati. Nah, jadi kalau ditanya ya, Hamid pergi ke Masna setelah sholat zuhur. Sahih atau khata nih? Setelah sholat zuhur. Foto Ya. Qobla zuhri. Qobla zuhri. Qobla zuhri. Sebelum Oh iya. Ya, yang sahih qobla zuhri. Ya, karena ba'da zuhri itu la yadhhabu ba'da zuhri. Ya. Berikutnya ya jelisu fil baiti ba'da salatil asri. Khoto. Sahih deh. Ya harusnya di kantor Ustaz. duduknya. Ya jenis tabihi bukan fil baiti. Fi maktabihi ya, di kantornya. Ya di kantor. Ba'da salatil asri. Ya, khata ya, khata semua kayaknya. Masna'u Hamidin kabirun, sahih au khata? Khoto tidak besar. Khata Ustaz. Masna'uhu laisa bikabir. Laisa bikabir. Aina dalil? Mad dalil. Dalilnya apa? Ini masna'una laisa bikabir. Oh, masna'una laisa Bikabirin. Jadi pekerjaannya cuma 125 karyawan. Itu dianggapnya besar. tidak besar. Tidak. Ya, tidak besar. Bukan. Karena di dalamnya kerja dan dua Laisa. Ya, sahih yang betul adalah khata ya. Khoto. Khata.
Yang sahih masna'u hamidin laisa bikabirin. Laisa bikabirin. Nah, atau masna'u hamidin laisa kabiron. Masih ingat nggak penggunaan laisa? Laisa kabirun. Oh iya. Ya, Tahu nggak? kalau dia menggunakan bi, maka dia kasratain. Kasrotain. Kalau tidak ada Hmm. bi, Maka dia fathatain. fathatain. Mansub dia. Mansub. Ya, hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada tugas ya untuk Ummahat. Ya. Tugasnya ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Bukan dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Tapi tugasnya adalah Ummahat. Ya, punya anak kan ya masing-masing ya Ummahat. Punya Ustaz. Alhamdulillah. Bisa bahasa Arab kan ya? Anaknya nggak bisa, Tahu Ustaz. dikit-dikit. Hah? Ibu Marwati punya anak? Punya Ustaz satu. Iya. Satu sekolah jenjang apa? Laki-laki SMP kelas 2. SMP. Sekelas Kelas 2. sama anaknya Ibu Solehah. Oh, di sekolah negeri atau swasta? Swasta Swasta. Ada pelajaran bahasa Arabnya? ada. Ada Kebetulan ya. ada. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau Ibu Maryanti? Ada 2 Ustaz. Iya. SMA dan SMP. Ada pelajaran bahasa Arabnya di sekolah? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Ibu Evi? Ya, Ustaz. Yang satu sudah kuliah, yang satu SMA, Ustaz. SMA. Ada pelajaran bahasa Arabnya? Ada, Ustaz. Ada ya, baik. Pilih saja dari keduanya kalau Ummahat punya anaknya 2, ya di antara salah satunya. Ya. Apa yang harus dilakukan adalah memberikan arahan dan nasihat tentang keutamaan bahasa Arab kepada mereka agar kecintaan mereka terhadap bahasa Arab itu tumbuh. Ya. Bagaimana cara mereportnya? Laporannya bagaimana? Laporannya dalam bentuk rekaman diskusi Ummahat dengan anak-anaknya. Kira-kira bisa Ummahat? Nah, Ustaz, kalau anak laki-laki tuh agak susah ya. Ya itu kan belajar untuk menjadi seorang guru. Jadi kita belajar bahasa Arab itu bukan cuma belajar bahasa Arab saja. Ada dalam Al-Qur'annya penjelasannya, lalu ada pemimpinan belajar untuk bisa mengajarkan kepada ya orang yang dicintai dulu kan. Di antaranya adalah anak seperti itu. Apalagi anak udah pernah belajar bahasa Arab gitu ya. Bisa dipahami ya Ini semua. Ini harus full bentuk bahasa Arab ya, percakapan. percakapannya. Bentuknya nasihat. Nasihat Nasihat Oh, berarti Tidak pakai dia perlu bicara bahasa gitu ya Indonesia kan, Ustaz. Ustaz? Nggak perlu pakai bahasa bahasa Arab ya, Indonesia, Ustaz? iyalah. Bahasa Indonesia lah. pakai bahasa Indonesia. Nasihat. Ya, ya, Terus Ustaz. itu direkam gitu ya, Ustaz ya? Iya, direkam. Kita kayak ngobrol biasa. Kalau gitu, tapi Ya, direkam. iya. Misalkan Ibu Marwati bilang ke anaknya, "Nak, kamu tahu tidak bahwa bahasa Arab itu begini. Nanti diskusi. Menurut kamu bahasa Arab itu seperti apa?" Nanti ketika anaknya bilang, "Oh, bahasa Arab mah biasa-biasa aja, kuno dan lain sebagainya." Nah, iya, sebagai orang tua memberikan nasihat, menyanggah dari statement itu ternyata nggak benar, bahasa Arab tuh nggak seperti itu, ya. Agar kita di antara pembelajaran ini, tugas ini tujuannya agar Ummahat bisa menyampaikan bahwa bahasa Arab itu tidak seperti itu, ya. Paham tuna insyaallah. Fahimna. Lainnya insya Allah, Ya. Ustaz. Bentuk pertanyaan yang paling pertama adalah menurut mereka ya, bahasa Arab itu seperti apa sih dari pandangan mereka. Jadi Ummahat bertanya pertama itu,
pandangan kamu bahasa Arab itu seperti apa sih? Nah, biar nanti mereka mengeksplorasi ya apa yang mereka ketahui, baru nanti diluruskan seperti itu berdasarkan apa yang diketahui oleh ummahat ya. Nah, ini direkam biar nanti jadi pembelajaran buat kita, buat ummahat juga, teruntuk untuk ummahat sekalian. Paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Baiklah, insya Allah Ustaz. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Nah, kebetulan kita sedang mengembangkan ya. Alhamdulillah di sini Ustaz hujan. Oh, Hujan. hujan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Di tempat Ibu Marwati sudah hujan. Ibu Maryanti bagaimana? Masih duduk-duduk aja Ustaz, tapi gelap. Oh, masih geluduk-geluduk aja ya. Berarti Iya. jalurnya beda ya. Ibu Evi? Gerimis Ustaz, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Ya. Ya. Berarti belum merata ya, belum merata. Nah, Ya. Ustaz. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri mahasiswa? Ustaz, Ya. masa boleh tapi di luar bahasa Arab Ustaz ya, tapi ada Ya. kaitannya sedikit. Kalau dalam kita kan kalau baca di percakapan Arab gitu kan kaidah-kaidah tajwid kan tidak diperhatikan ya Ustaz. Kalau dalam doa bagaimana Ustaz? Doa-doa kan baik yang dari Al-Qur'an gitu ya. Tapi kita dalam rangka berdoa itu bagaimana Ustaz? Apakah kaidah itu tetap harus dipakai atau gimana? Ya, Syukran Ustaz. kalau ya Afwan, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Kalau doanya adalah ada di dalam Al-Quran menggunakan kaidah tajwid. Oh, ya. Kalau doanya tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya maka hukumnya boleh di antara keduanya. Boleh menggunakan tajwid atau tidak. Ya, seperti itu. Kalau mau baca doa sendiri, dibuat sendiri gitu ya, pakai bahasa Arab, itu nggak perlu pakai hukum tajwid seperti itu. Oh ya. Nah, Ya, syukran Ustaz. ya, Afwan, baik. Cukup ya, insya Allah Mahat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon diinfokan di grup ya Ummahat ya. Pada Ibu Soleha, kepada Ummu Zuhdi, dan bisa saya sebutkan satu-satu ya. Ummu Abdullah ya. Agar bisa mengerjakan tugas ini ya dalam bentuk rekaman dikirim ke setoran biasa ya, 4 setoran. Ya mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal soleh kita ya setiap pertemuan ini dengan catatan yang terbaik ya. Dan mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barak.